Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsudin selaku Kepala UPT SDN 75 Gresik, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf UPT SDN 73 Gresik yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat mengerti mana hal yang buruk dan mana hal yang baik melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu, pada siang hari ini di kegiatan Kombel, kegiatan sebenarnya ini adalah kegiatan CGP, tapi karena disuruh untuk melakukan diseminasi, jadi saya kemarin sudah matur sama Pak Sam, bagaimana kalau dimasukkan kegiatan Kombel saja Pak. Pak Samnya bilang, nggak apa-apa Pak, nanti bisa nambah sertifikat untuk Kombel yang nantinya bisa kita pakai di semester 2. Karena kinerja semester 2 nanti kan kita buat lagi RHK-nya. Jadi nanti semester 2 kita sudah punya gambaran mana RHK yang harus kita buat nantinya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah untuk pertemuan hari ini berlangsung selama 60 menit ya, 1 jam. Kemudian nanti bisa kita lanjut dengan sharing kayak kegiatan di sekolah nantinya. Yang pertama Bapak Ibu, di sini di modul 1.4 CGP itu adalah materinya budaya positif. Dari kemarin selama pembelajaran saya diberikan materi-materi terkait budaya positif. Itu nanti ada keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, serta segitiga restitusi, yang mana memang kemarin pernah dibahas di kegiatan PMO ya. Di kegiatan PMO itu sudah pernah dibahas di PMO terkait budaya positif. Namun untuk hari ini saya berikan kembali untuk memperdalam pengetahuan kita terkait dengan budaya positif. Nah, yang pertama Pak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan di bawah ini? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak dengan pernyataan seperti ini? Ya. Ada yang bisa memberikan pendapat? Monggo, barangkali bisa Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Saya kira untuk pertanyaan pemantik kali ini cukup bagus. Kadang-kadang bisa merubah karakter anak itu, sehingga dari hukuman itu tadi bisa merubah anak yang biasanya itu kurang care dengan biasanya membaca, sehingga bisa merubah dengan kebiasaan membaca. Dan membersihkan kelas itu juga kadang-kadang dari hukuman tadi, anak-anak belajar dari hukuman yang membersihkan kelas itu bisa merubah karakter anak, sehingga mendisiplinkan anak untuk belajar membersihkan kelas waktu tiket. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Salama. Ya, tadi Bu Salama sepakat ya, setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, barangkali ada pernyataan dari guru-guru lain. Apakah setuju dengan 3 pernyataan di depan ini? Monggo, Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Bim. Dilihat dari pertanyaan itu komatik itu kan menarik anak untuk mengawali sebuah pembelajaran di sini. Kalau dilihat dari 3 pertanyaan ini, saya mengambil dari 3 Pak. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena melihat dari sebuah komatik itu kan kita tuh menarik agar anak itu lebih semangat lagi. Ya, kalau untuk memberi penghargaan, insya Allah tuh anak itu lebih motivasi lebih giat lagi untuk belajar. Karena untuk memberi semangat kepada karena ini melihat dari sebuah pertanyaan komatik itu kan menarik anak untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Tadi Pak Gun Bu Salama setuju ya dengan ketiga pernyataan yang ada di atas, di depan. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mungkin berpendapat, saya tidak setuju. Ada nggak yang tidak setuju dari 3 pernyataan yang ada di depan? Setuju semua ya? Oke, Pak Sam, monggo. Terima kasih Pak Abdul. Menurut saya untuk mendisiplinkan anak agar termotivasi belajar itu dengan cara memberikan hukuman, baik itu yang positif ataupun yang sebaliknya atau yang negatif, itu kurang efektif. Meskipun itu kadang-kadang kita lakukan, tapi menurut saya kurang efektif. Yang efektif adalah memberikan penghargaan kepada anak. Mengapa memberi hukuman itu kurang efektif? Dikarenakan seringkali kita itu tidak tahu alasan anak melakukan tindakan tidak disiplin. Karena anak itu melakukan sesuatu yang tidak disiplin, kemudian kita langsung memvonis kamu patut mendapatkan hukuman. Padahal sekali lagi kita tidak menelusuri kenapa anak itu melakukan ketidakdisiplinan. Nah, kita kurang mengarah ke sana. Kita tidak tahu alasan anak melakukan ketidakdisiplinan itu apa. Kan seringkali ada anak terlambat masuk 5 menit, 10 menit ya. Itu sering berulang-ulang. Kemudian kita sebagai guru itu seringkali tidak mau tahu kenapa anak itu terlambat. Langsung kita berikan hukuman, entah itu hukuman positif atau hukuman negatif. Hukuman yang negatif sebenarnya ya positif juga sama. Membersihkan WC atau yang dimaksud positif di sini suruh baca, disuruh belajar menghafal dan lain sebagainya. Ya. Tentunya sekali lagi itu tidak efektif karena dasarnya adalah hukuman. Ya. Anak merasa salah, saya ini salah, berarti tindakan saya ini salah, ya. Sehingga patut untuk mendapatkan hukuman. Ketika kata hukuman itu berarti yang dihadapi dia berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan polisi, ya. Tidak berhadapan dengan seorang orang tua yang perlu kasih sayang. Ya. Guru kan termasuk orang tuanya di sekolah. Jadi penghargaan ini akan menimbulkan motivasi kepada anak. Jangan medit-medit atau pelit-pelit memberikan penghargaan kepada anak.
sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak. Misalnya anak bisa mau maju ke depan kelas dan beri penghargaan meskipun hanya sebatas bagus, hebat kamu, ya, mengangkat jempol pada anak, ya. Itu akan membuat anak merasa dihargai dan akhirnya dia termotivasi untuk melakukan hal-hal positif yang selanjutnya dan akan mengarah kepada anak-anak yang lain juga seperti itu, sehingga dengan adanya pembiasaan itu maka tentunya tidak perlu lagi adanya hukuman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sam. Monggo, Assalamualaikum. Dari apa yang saya sampaikan tadi untuk pemberian hukuman dengan hal yang positif, ini sudah saya terapkan di anak kelas 1. Penyampaian hukuman itu dengan perkataan yang humanis dan menjadikan seperti orang tua yang kedua, sehingga anak-anak itu termotivasi untuk saya tadi seperti itu, sehingga untuk seperti membaca itu menjadi kebiasaan nanti. Setelah kita menyampaikan dengan secara humanis, perkataan yang baik, bagaimana. Nah, tadi sampai seperti ini, ya coba sekarang dibaca. Kalau sampai tadi telat. Nah, itu sudah saya terapkan ke anak sehingga menjadi kebiasaan, sehingga anak besoknya tidak akan mengulang lagi dan membersihkan kelas. Nah, itu tadi kan sampai waktunya piket ya kok telat. Kemarin kan Bu Am sudah bilang kalau waktunya piket kelas berangkatnya agak pagi. Ayo sekarang kamu bersihkan. Tadi kamu yang belum sendiri yang belum membersihkan kelas, temanku yang lain sudah. Ayo. Ternyata itu efektif. Itu yang saya terapkan. Tidak tahu yang lain Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, Selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi itu adalah pertanyaan pemantik yang mana nanti jawabannya itu nanti akan ada di saat nanti setelah kita mengikuti bersama-sama kegiatan ini, nanti secara tidak langsung akan ketemu. Ya lanjut ya. Yang kedua, ini ada sebuah permainan atau ya permainan cobalah buka. Jadi Anda dan tempat Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan atau orang lain adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, jika Bapak Ibu ini adalah A, apakah dengan B melakukan bujukan, menghardik, mengintimidasi serta yang lain-lain, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan Bapak Ibu? Kira-kira akan membuka apa enggak? Saya tidak tergoda. Tidak tergoda, ya. Jadi saya kira semuanya pasti akan tidak tergoda, biarpun diarti. Nah, ini namanya apa Bapak Ibu? Namanya apa ya? Ini ada kontrol, ya. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi di sini dijelaskan teori kontrol adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi ini teori kontrol Bapak Ibu. Selanjutnya, nah
teori kontrol atau ilusi kontrol seperti sebenarnya buruk tetapi terkesan baik. Begitupun sebaliknya. Dan paradigma ini itu harus dirubah, Pak Ibu. Misalnya ada contoh di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebagai contoh ilusi guru mengontrol murid, ya, misalkan kita menyuruh murid itu untuk menyapu. Hei kamu, bayar tiket, ayo nyapu. Hei kamu, PR-mu kerja no, tulisan di papan, tulis di buku tulis. Nah, itu kan guru mengontrol murid. Kemudian mengkritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita tadi menghukum anak, membuat mereka merasa bersalah dengan kata-kata kita itu dalam hati kita itu nanti akan berubah karakter anak. Jadi karakter anak itu kalau kita hukum, kita marahi, kita kasih kata-kata seperti itu dapat menguatkan karakter mereka. Padahal itu hanya ilusi saja. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif. Penguatan positif seperti hal-hal yang positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal yang kembali lagi itu hanya ilusi. Ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kita lihat bersama-sama video terlebih dahulu. Cuma 100.000 merahnya 500. Untung aku pakai aplikasi GoPay baru. Nah, ini adalah video disiplin positif. Pendekatan dalam membimbing anak agar mampu mengontrol perilakunya oleh karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut dihukum. Ibu Dina adalah guru di sebuah SD. Ia sering melihat perilaku tidak tepat dari siswanya. Dalam mengatasi dan memperbaiki perilaku tidak tepat anak, Ibu Dina menggunakan pendekatan disiplin positif. Bagaimana Ibu Dina mengatasi perilaku tidak tepat anak dengan pendekatan disiplin positif? Berikut pengalaman Ibu Dina dalam mengatasi 2 kasus perilaku tidak tepat anak. Kita simak pengalaman Ibu Dina. Orpa adalah siswa yang baik, rajin, dan aktif di kelas. Namun, ia sering datang terlambat ke sekolah. Ini jelas merugikan Orpa karena ia sering ketinggalan pelajaran. Arman adalah teman sekelas Orpa. Arman selalu punya alasan yang sama untuk tidak mengerjakan tugas di rumah. Ia kecanduan bermain game di HP hingga larut malam. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan disiplin positif berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dina. Menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi logis yang menekankan pada solusi. 1. Membangun hubungan positif dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa, baik secara verbal dan non-verbal. Ajak anak berbicara dengan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi anak. 2. Temukan penyebab sesungguhnya. Salah satunya dengan cara berdialog. Minta anak menjelaskan urutan kejadian. Di sini, guru dengan perlahan membantu Orpa untuk menemukan apa yang menyebabkan ia sering terlambat datang ke sekolah. Orpa menjawab, Saya sering terlambat bangun tidur. lanjutkan menggali informasi lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak agar menemukan penyebab sesungguhnya. Bila Orpa merasa nyaman berbicara dengan Ibu Dina, maka ia akan mengatakan masalah yang sesungguhnya. Bukan Bu, saya menonton TV hingga larut malam. Mintalah anak mengkonfirmasi kembali penyebabnya.
guru dan anak menemukan penyebab sesungguhnya. Situasi Arman mungkin sedikit berbeda. Arman tidak menjawab ketika ia ditanya. Mungkin ia takut. Untuk itu, Ibu Guru Dina perlu meyakinkan Arman bahwa ia bermaksud membantu Arman. Ini juga penting untuk membuat Arman merasa nyaman. Bila anak belum juga menjawab, maka guru perlu terus berusaha meyakinkan siswa bahwa ia berniat membantu dan membuat Arman nyaman. Jika Arman merasa nyaman dan percaya bahwa Ibu Dina akan membantunya, maka ia akan menyampaikan masalahnya atau curhat kepada Ibu Dina. Saya sering bermain game di HP dan saya sering tidak sadar kalau sudah larut malam, Bu. 3. Minta pendapat. Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat siswa tentang dampak negatif dari perilaku tidak tepat mereka. 4. Memberi pengertian tentang dampak atau akibat. Anak-anak mungkin bingung dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, guru perlu memberikan pengertian dan contoh dari setiap dampak negatif dari perilaku tidak tepat anak. Dengan melakukan ini, anak akan memahami dampak dan kemudian sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang buruk bagi mereka. 5. Mempertegas pembelajaran. Bila anak sudah paham, maka guru dapat mempertegas pembelajaran dari masalah yang dihadapi anak. 6. Pilih solusi. Langkah selanjutnya, diskusikan pilihan solusi untuk mengatasi perilaku tidak tepatnya. Upayakan agar anak bisa menemukan solusi bagi masalahnya. Jika anak kesulitan, bisa dibantu dengan pertanyaan penuntut atau solusi dalam bentuk pertanyaan. Saya sebaiknya mengerjakan PR lebih dahulu setelah pulang sekolah dan sebelum bermain HP ya, Bu. 7. Bangun kesepakatan. Sesudah solusi ditemukan, beri anak kesempatan untuk menerapkan kesepakatan yang dibangun. Mulai besok, Papa akan tidur lebih cepat, pasang alarm jam dan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membangunkan Papa kalau belum bangun. Untuk pelajaran yang tertinggal, Orpa akan bertanya ke ibu guru atau teman pada jam istirahat. 8. Tanyakan kembali bantuan yang dibutuhkan. Sebelum menyelesaikan diskusi dan pembicaraan, guru sebaiknya bertanya kembali kepada anak bantuan apa lagi yang diperlukan agar dia dapat melaksanakan kesepakatannya. 9. Memberi dukungan dan motivasi. Akhiri dengan guru memberi penguatan dan dorongan agar anak termotivasi untuk melaksanakan kesepakatan mereka. Beberapa catatan penting dalam penerapan konsekuensi logis ini antara lain: konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada membangun kesadaran kritis anak, solusi, dan pengalaman belajarnya. Tidak menunjukkan kekuasaan pada anak. Ini harus tampak pada bahasa yang digunakan maupun mimik atau gestur dari guru. Menggunakan kalimat yang positif, yang mendorong dan menguatkan perilaku positif anak. Selamat mencoba. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bersama-sama video. Kemudian kalau kita kembali lagi ke sini tadi, ilusi kontrol atau teori kontrol ya.
Bahwasanya tadi ini ada beberapa ilusi yang mungkin selama ini secara tidak sengaja atau secara tidak langsung sudah kita lakukan terhadap anak kita. Bahwasanya memang benar akan berdampak kepada anak, tapi apakah dampak yang ditimbulkan itu sudah muncul dari dalam diri anak itu atau dari luar? Nah, yang kita harapkan dalam disiplin positif ini adalah anak itu melakukan disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal itu bisa peraturan, bisa dari gurunya juga. Misalkan takut sama Pak Abid, kecil Pak Abid nyapu. Nah, itu faktor eksternal. Jadi tidak memberikan dampak yang baik, tapi malah belum memunculkan kesadaran diri dari anak tersebut. Jadi dalam video tadi sudah dibahas sama Ibu Dina terkait disiplin positif pada anak. Nah, sekarang budaya positif, yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu ada beberapa ya, ada disiplin positif, ada motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, sama terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti kita bahas semuanya di sini. Nah, disiplin positif dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tetapi melalui disiplin positif ini, anak diajarkan untuk bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari perilaku mereka serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan temannya. Dalam prakteknya, disiplin positif melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, orang tua dan anak. Nah, ini disiplin positif menurut Kiai Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, Ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kita harapkan di sini adalah kita bagaimana cara kita nanti menumbuhkan sikap disiplin positif pada anak yang berasal dari internal mereka sendiri. Nah, disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, menghargai orang lain, mandiri, kerjasama, percaya diri, disiplin, empati, tanggung jawab, jujur, hormat, sopan santun, keadilan, dan berani. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi ya Bapak Ibu, menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi inilah yang harus kita pilih, mana yang akan nantinya kita bisa wujudkan dalam diri anak-anak kita. Jadi kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan dalam membuat PR, anak-anak membuat PR atau melakukan piket sekolah, itu kalau karena takut dihukum
karena tidak nyaman, kalau saya tidak bisa melakukan ini nanti saya mendapat hukuman, kalau saya tidak bisa melakukan ini nanti saya dapat teguran. Nah, itu perlu dihindari karena ini adalah faktor eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan saya akan belajar, besok ulangan saya akan belajar, biar nanti dapat nilai bagus, kemudian dapat hadiah coklat ya dari Pak Afif. Jadi nanti Pak, dampaknya apa? Nanti ketika mereka nilainya itu disalib atau dikalahkan oleh temannya, itu nanti akan timbul penyesalan atau mungkin rasa iri. Ya, memang dulu saya sering Pak, kalau UAS itu berikan hadiah ke anak-anak itu, yang dapat nilai 90 atau 95 ke atas, nanti dapat coklat dari Pak Afif. Ternyata itu ya nggak baik sih Bro. Jadi yang ketiga ini yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak mereka itu punya keinginan mereka bisa menghargai dirinya sendiri serta memahami nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa itu hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan merupakan konsep gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dampaknya ini akan menimbulkan ketakutan, akan menyakitkan dan menjadikan anak tersebut menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan orang yang meminta atau membujuk. Dampaknya bisa merusak hubungan, bisa menurunkan kualitas anak. Seperti tadi, lihatkan contoh saya tadi, yang memberikan hadiah coklat kepada anak yang dapat nilai 90. Itu mungkin bisa menimbulkan iri di antara teman yang lain, atau bisa menurunkan kualitas anak yang lain. Ketika nanti Pak hadiahnya apa nanti kalau dapat 95? Gak ada hadiahnya. Misalkan saya bilang tidak ada hadiah, nah itu pasti anak-anak itu kalau hadiahnya gak bisa sinau. Dampaknya mungkin seperti itu antara hukuman dan penghargaan. Kemudian yang berikutnya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi merupakan bentuk hukuman yang sudah terencana atau sudah disepakati. Dampaknya bertahan jangka pendek, monitoring secara kontinu oleh guru ini wajib dilakukan, kehilangan hak merenung diri, dan stimulus respon. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dampaknya bertahan jangka panjang, menghormati dirinya sendiri dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki diri. Nah ini yang kita butuhkan adalah restitusi. Konsekuensi itu biasanya masuknya dalam peraturan kelas atau peraturan atau kesepakatan kelas, yang mana memang bertahan dalam jangka pendek kalau guru tidak memonitoring kesepakatan tersebut. Makanya di sini di konsekuensi itu dampaknya monitoring secara kontinu oleh guru. Jadi kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat itu harus dimonitoring terus, harus dikoreksi terus. Kemudian perbedaan implementasi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR dengan berdiri di depan kelas dan menulis saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 2 lembar. Guru marah dan murid takut. Ini namanya hukuman. Saya pernah melakukan seperti ini ketika PJOK ada anak yang melanggar kesepakatan kelas. Itu saya suruh nulis 2 lembar. Saya tidak akan mengulanginya lagi sampai habis 2 lembar. Itu pernah saya lakukan. Dan sekarang ketika ikut CGP ternyata tahu, ternyata gak boleh kayak gitu. Kemudian konsekuensi, guru mengingatkan konsekuensi yang diterima untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan PR 2 kali lipat
guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini ya Bapak Ibu, perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita diharapkan bisa memberikan. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa Bu? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas Bu? Kalau biasanya kalau peraturan ini harus dilaksanakan, harus ini. Tapi kalau keyakinan kelas guru membantu siswa, bagaimana anak-anak ini kamu setuju atau apa yang kurang setuju dengan apa yang sudah kita laksanakan di dalam kesepakatan kelas sebelumnya. Terima kasih Bu. Sangat bagus jawabannya. Jadi kenapa keyakinan dia munculnya dari dalam. Kalau peraturan kan bersifat masih eksternal ya, masih bersifat peraturan dari guru. Nah seperti ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita sudah yakin kalau mau selamat di jalan itu harus pakai helm, ya udah dari rumah kan orang itu jadi pakai helm pasti. Ya. Kalau saya nggak pernah pakai helm. Berikutnya langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 langkah. Ini sengaja saya tak acak ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang menentukan ini. Guru kelas yang biasanya sudah menggunakan keyakinan kelas. Langkah yang pertama itu apa kira-kira? Dari 6 ini, langkah yang pertama yang bagian mana? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu yang pertama, bukan ya? Ya, gimana yang lain? Ada jawaban yang lain, Pak Bayu? Bu Novi, Bu Uci? Ayo, yang pertama apa? Tapi nanti ke-6 itu diterapkan ya? Iya. Apa-apa yang dilakukan itu kan? Iya, yang di sini yang mana? Nah, ayo. Yang pertama tadi Bu Am menyampaikan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya. Ya. Yang pertama Pak, setuju dengan jawabannya Bu Am? Saya coba yang itu Pak. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Beda-beda beda. Ya, Pak Bayu. Sama kayak benar. Oke. Kita lihat yang pertama. Nah, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kenapa peraturan? Karena langkah utama dalam keyakinan kelas itu peraturan terlebih dahulu. Jadi peraturan itu kan bahasanya itu kan lebih kasar ya, lebih kasar, lebih negatif bahasanya. Jadi kita diskusikan dulu, kita munculkan peraturan-peraturan kelasnya terlebih dahulu yang perlu ditaati pada kelas. Baru setelah itu kita melakukan tahap yang kedua. Ayo, yang kedua apa? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Apa itu? Yang lain? Rutin? Pak Kun? Nomor tekan di sini. Iya. Merubah ya. Nomor 2 yang kiri, merubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Rutin. Dua? Ya.
Jadi nomor 2 dari kiri. Kita lihat jawabannya. Survei membuktikan. Nah, benar, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, yang kedua merubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena peraturan itu masih kata-katanya masih kasar. Ya, jadinya larangan. Misalkan contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menggoda teman, dilarang berkelahi, dilarang mencoret-coret tembok. Kalau kita rubah dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang berkelahi dengan teman, kalimat positifnya seperti apa? Saling menyayangi dan menghargai. Ya, seperti itu. Itu namanya keyakinan, merubah peraturan jadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga itu menyarikan apa mencarikan yang betul? Mencarikan. Nah, itu Mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Mas Udin, setuju? Ayo, Buci. Setuju, Pak Kul? Sekarang saya tidak berpendapat, Ikuti saja yang berpengalaman ya. Kita lihat yang ketiga. Betul ya. Pengalamannya itu sudah kemana-mana. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi golek keyakinan-keyakinan yang mau dipakai. Yang keempat, Bu Am, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita lihat. Betul lagi. Salam. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima. Ayo, tinggal 2. Yang kelima apa yang kelima? Ninja ulang itu. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Ya betul. Ninja ulang. Oke. Mas Udin meninjau ulang. Ya. Ayo. Saya mana? Mas Udin sama Budin ya. Nah, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikutnya, oh ya, difoto dulu. Ya, berikutnya ini. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia ini, pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita menonton film bersama keluarga karena butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh menjadi terampil. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Ya, ada yang bisa menyebutkan 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, ini ya. Nah, 5 kebutuhan dasar yang pertama. 1. Apa? Ada yang tahu? Ya, dalam konteks pendidikan. Kebutuhan, monggo sambil minum, bene nelak. Es teh jumbo, teng 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 teng. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Bagaimana nanti kita menciptakan suasana murid
yang merasa senang akan kehadiran kita, atau mungkin bagaimana menciptakan suasana guru jadi senang, gurunya itu senang terus kak, bisa ngut kak, orang-orang kak cucu yang bilang berjalan ya. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, atau melakukan koneksi atau hubungan, ya, akan hubungan dengan hubungan yang lain. Kemudian kebebasan, kebutuhan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kebutuhan pilihannya kebebasan. Penguasaan yang keempat, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi atau diakui. Yang kelima, bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta psikologis, rasa aman. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang harus diterapkan, baik itu dalam diri kita sendiri sebagai guru maupun diterapkan bagi siswa kita. Jadi kalau satu saja kebutuhan ini tidak ada, pasti besangut, tak itu saya mulai bisa. Iya, ini kan, iya, karena ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi besok yang langsung bercucu. Berarti hilang satu. Iya, berarti ada yang hilang satu. Itu tadi. Caranya biar terpenuhi gimana? Nah, itu tadi. Ya harus dipenuhi. Siapa? Ya, kebutuhan kesenangan, kita bahas satu-satu. Kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Bagaimana? Dari sisi guru terlebih dahulu. Atau sadar diri. Nah, apa namanya dari kalimat dasar itu kan harus sadar. Posisi. Sadar diri, sadar posisi. Ya. Bagaimana supaya bisa senang? Nah, iya. Bagaimana kita mewujudkan? Jadi selain kita guru, murid itu juga harus senang. Nah, bagaimana kita membuat murid senang dengan menciptakan pembelajaran yang menarik, kemudian menciptakan suasana kelas yang bagus, ya. Kemudian kalau untuk gurunya, ya, kebutuhan gurunya itu dipenuhi, ya. Terus itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita masuk nih dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau maupun manajer. Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas ya sama Pak Sam waktu PMO, ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu tidak boleh ada di posisi penghukum, tidak boleh ada di posisi pembuat rasa bersalah, tidak boleh ada di posisi teman, tidak boleh ada di sisi pemantau. Bukan tidak boleh sih, tidak dianjurkan untuk tidak. Kita dianjurkan menjadi posisi manajer. Kalaupun masih belum sampai bisa manajer, minimal pemantau dulu. Jangan sampai kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, ini memang sangat sulit ini, ya. Kita kalau anak-anak nakal gak dihukum, ya si nakal, dihukum bolak-balik, ya podo ae. Nakal mana? Nah, kita di wis apa carane sampai. Nah, ini 5 posisi kontrol ini, ya. Kalau penghukum itu, kalau guru melalui perbuatan itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi menyindir nggak boleh, apa ibu? Nyindir nggak boleh. Kata tadi nyindir. Kebutuhan guru itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, ini kita masuk ke manajer, ya.
Minimal kalau nggak bisa manajer kita masuk pemantau. Nah ini materinya bagus ini. Nanti saya share ya, saya share di grup ya. Untuk bahan belajar. Cek kayak narasumber. Pak nanti materinya bisa ya? Iya, saya share di grup. Bisa ya Pak? Nah, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer kalau bisa seperti ini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi mengalir manajer itu ya. Di posisi manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi itu, Bapak Ibu, semoga kita semua bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Nah sekarang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah ini segitiga yang restitusi ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tenang saja kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah kita bisa menggunakan pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu untuk segitiga restitusi. Kemudian ini ada kasus Bapak Ibu. Jadi tak print lali. Ada kasus ya. Ya, dibaca aja ya. Dibaca. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang merasa marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Nah,
Dino berpikir bahasa sendiri. Nah, intinya nanti Dino mau mengganti itu tadi dan belajar menjahit, kemudian mengganti kancing anto yang terlepas. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer. Salama. Nah, posisi kontrol manajer versinya Bu Salama. Ada yang punya versi lain? Sebagai pemantau atau sebagai teman? Mas Bayu? Bu Tin? Akun? Ya, Bu Salama nanti menjawab sebagai manajer. Nah, posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer, betul? Ya. Kenapa disebut manajer? Karena di kasus tadi Ibu Suti sudah menenangkan Dino yang sedang marah. Sampai akhirnya Dino bercerita sendiri tentang permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian menasihati, memberi wawasan, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menanyakan kepada Anto bentuk kompensasi apa yang bisa dilakukan oleh Dino, serta yang terakhir memberi solusi. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan dari kasus tadi apa? Pak Kun, Bu Salama, Bu Tin, ada yang tahu? Tanggung jawab, kemudian apa lagi? Jujur padaku. Konsekuen. Nah, ini ya, menghargai orang lain, kemudian bertanggung jawab, sopan santun, saling menyayangi dan bersahabat dengan siapapun. Itu nilai keyakinan sekolah yang dituju. Nah, ini kemarin Bapak Ibu, saya itu ada tugas membuat praktek segitiga restitusi. Jadi sebenarnya saya tidak mau menampilkan ini, tapi disuruh apa yang sudah kalian buat kemarin itu tampilkan ke teman-teman. Ya, jadi kita tampilkan ya. Iya. Boleh. Iya, Pak. Apa, Pak? Oke. Disuruh menampilkan. Nah, tak gede lo ya, jadi kata ya. Guys, suasana pagi guys di UPTN ketika olahraga. Anak-anak saya bersemangat untuk melakukan kegiatan olahraga pagi guys. Ya. Guys, ada yang bertanya guys? Setelah mendapat laporan, guru PJOK pun langsung menghampiri mereka yang bertengkar dan membawa mereka ke posnya guru PJOK. Guys, sama Tuhan kami kira-kira apa sih yang menyebabkan kenapa kok tadi kamu bisa bertengkar? Pak, dia mengambil bola yang sedang saya pakai. Apakah dia menyampaikan dia tadi? Kita nggak mau gantian Pak, bolanya dipakai sendiri. Deris sama Kiran, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini kita ingin menyelesaikan sama-sama. Anaknya ini kita cari solusinya sama-sama. Ya. Denis sama Kiran, saya melihat kalian itu sering bermain bersama. Bapak tadi sangat terkejut ketika melihat kalian bertengkar. Bapak ini yakin kalian sebenarnya memahami tindakan yang kalian lakukan tadi itu kurang tepat. Iya Pak, kami menyesal. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kita. Apa
yang kalian percaya dari kira-kira sekalian? Tindakan apa yang belum kalian lakukan? Dia menggunakan alat Pak. Terus apa lagi Denis? Mengorbankan dan menghargai teman. Denis sama Kiren, kalian ingat biar baik ya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kembali ke kasus yang tadi, ketika kalian bertengkar, apakah itu termasuk menghormati atau menghargai orang lain? Tidak Pak. Jadi Kiren sama Danis, apa yang selama ini akan kalian lakukan itu apa? Kami akan meminta maaf Pak. Sama apa lagi? Akan menghargai dan menghormati teman. Ya, baiklah Kiren sama Danis ya. Kalian tadi sudah minta maaf, mari kita saling menghormati, saling menghargai teman, ya. Oke, nanti pertemanan kalian akan semakin menjadi lebih baik. Oke? Salaman dulu. Ya. Tas. Denis, bagaimana pendapatmu tentang penerapan 3 restitusi yang sudah dilakukan oleh Pak? Saya tidak merasa ketakutan dan saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri bukan tidak Pak. Ini yang kedua, kasus pembunuhan. Ya, suasana istirahat di UPT SDN 73 Gresik. Suasananya meriah sekali. Jadi gimana cara kita bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kalian lakukan terhadap Adel? Jadi aku nanti buku yang sampai Pak. Adel, Afrika, kita sama Alisa sebenarnya membantu buku yang telah sobek tadi. Gimana ya kamu mau menerimanya? Ya, jadi ini ya kalian
Ya, ini kemarin sebuah apa ya, film ya. Aduh, ngeditnya semua ya. Wow. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di akhir sesi ya. Refleksi tentang apa yang didapat dari kegiatan hari ini. Kira-kira apa yang didapat dari kegiatan pada hari ini, Pak Gun? Monggo. Baik, terima kasih Pak Afif. Kegiatan yang kita dapat materi-materi yang disampaikan Pak Afif, itu intinya kita sebagai guru kita harus menerapkan dengan apa yang disampaikan. Nanti salah satunya itu sebagai manajer dan membentuk anak-anak kita yang lebih baik dan memotivasi untuk melalui yang pertama untuk pendekatan dan yang kedua motivasi dan membuat sebuah keyakinan kelas untuk lebih baik anak tersebut Pak. Jadi kita tidak menerapkan sebagai manajer untuk anak-anak kita ke depan. Terima kasih. Sedikit. Oke, monggo lanjut. Salam. Dari materi yang telah disampaikan Pak Afif sejak pagi tadi sampai sekarang, itu saya ingin sekali menerapkan yang tentang restitusi itu. Jadi mohon materi di share ulang sehingga kita bisa setiap kali itu membuka dan membaca dan memaknai Pak Afif. Terima kasih. Terima kasih Bu Salama, Pak Gun. Pak Gun mewakili guru mapel, Bu Salama mewakili guru kelas. Jadi sudah melakukan refleksi tentang apa yang dapat dari kegiatan hari ini. Dan terakhir kesimpulannya adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Sekian Bapak Ibu kegiatan diseminasi kita pada pada siang hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.